Dalil qati jahdihi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Nabi SAW menerangkan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmun fil qalbi, ada ilmu yang ada dalam hati. Fadzalika huwal ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmun fil lisan, ada ilmu cukup ada di lisan. Wa dzalika hujjatullah ala ibni Adam, itu akan bukti bagi Allah untuk mengadab manusia. Apa yang dimaksud ilmun fil qalb? Ilmu yang ada di hati. Nah, kalau dibahasakan hati itu ibarat al-haud. Al-haud Telaga. Munculnya telaga itu ada dua macam. Ada yang dia itu letaknya di bawah daripada mata air, sehingga di situ akan menjadi wadah terkucurnya air dari atas dan akan terpenuhi itu telaga. Atau telaga tadi itu digali ke dalam sampai mengeluarkan sumber air, akan memancarkan air dari dalam dan akan memenuhi telaga. Hati manusia juga begitu. Ada yang dia menyiapkan hati yang bersih, yang kosong, kosong daripada penyakitnya, kosong daripada hubbud dunia, kosong daripada hubbur riyasa, kosong dari itu. Kemudian dia memancarkan dari anggota badannya dan pikirannya untuk mengisi hati. Memandang wajah orang yang soleh, diisi hatinya. Mendengarkan ayat-ayat Quran, diisi hatinya. Berzikir kepada Allah, diisi hatinya. Beriktibar, tafakkur keajaiban makhluk Allah, diisi hatinya. Penuh hatinya dengan ma'rifatullah daripada anggota ini semuanya. Dia baca kutubus salaf, dia baca kutubus tasawuf, dia baca itu dan ini, menghadiri majlis sholawat kepada Nabi. Ini mengisi hati sehingga hati penuh dengan ma'rifah. Ilmun fil qalb wa dzalika huwal ilmun nafi'. Tapi ini dengan apa? Dengan usaha yang zahir. Ini yang pertama. Yang kedua, justru dia khalwah. Dia menutup daripada pandangan makhluk. Dia tidak mau mendengarkan yang lainnya. Dia tidak mau berpikir yang lainnya. Dia khalwah. Dia cukup fokus memikirkan Allah. Sampai akhirnya zikrullah tadi itu, ini menggali ini namanya. Hilang daripada lisannya, akhirnya bersemayam dalam hatinya. Allah terasa. Sampai akhirnya lafaz itu tadi tidak ada semuanya. Akhirnya mendarah daging kepada seluruh tubuhnya. Seluruh
rambut sampai ujung rambut, ujung kaki berzikir kepada Allah. Ini menggali. Ibarat telaga tadi itu digali sampai keluar sumbernya. Ilmu yang ada dalam hati baik melalui yang pertama maupun yang kedua, wal ilmu nafi'. Itulah ilmu yang manfaat. Manfaat untuk siapa? Manfaat untuk sahibul ilmnya juga. Manfaat untuk sahibul ilm. Kenapa? Karena dengan ilmu dia tadi itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan dia ada di illiyin, di surga Allah, di tempat yang tertinggi di surga Allah. Tapi kalau hanya sekedar untuk di lisan, hati tetap cinta dunia, hati tetap cinta riasah, hanya sekedar untuk khutbah, hanya sekedar untuk diplomasi, hanya sekedar untuk bahthul masail, eker-ekeran, hanya sekedar, tapi tidak ada itu ilmun fil qalb tadi itu, yang seperti tadi itu, maka ini hujjatullah ibn Adam. Banyak yang masuk neraka karena sebab ini, saudara. Banyak yang disiksa karena sebab ini nantinya. Kenapa? Karena justru tambah ilmunya dia, tambah sombongnya dia. Justru tambah ilmunya dia, tambah cintanya dia kepada dunia. Justru tambah ilmunya dia, tambah ambisi riasahnya dia. Hujjatullah ala ibni Adam. Karena itu harus kita paham bagaimana ilmun fil qalb tadi itu yang dimaksud. Bisa dengan ente menggunakan anggota badan kamu untuk mengisi hati kamu, bisa kamu dengan khalwah untuk menggali isi hati kamu, dan itulah yang akhirnya menjadi kekuatan iman. Kalau ilmu dalam hati menjadi kekuatan iman. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati salamin wala siyamin walakin bisirrin alladhi wagara fi sadrihi. Itulah sir. Kuatan iman itu yang akan menjadi sir yang ada di dalam hati manusia, Nah, berarti ilmu fil qalb ini harus juga didasari ilmu syariah. Tidak mungkin tanpa didasari ilmu syariah, ya ikhwani. Karena syariah dengan akal ini harus gandeng. Kalau enggak, maka akan tidak menjadi persis jadinya. Akan berkembang ilmu syariah tadi itu kalau didukung dengan akal. Tapi jangan sampai dipisah akal daripada ilmu syariah. Kalau dibahasakan, akal ini seperti al-ghidha, makanan. Akal ini seperti makanan. Akal ini seperti makanan. Dia akan bisa mendapatkan satu hal yang luar biasa dari akal kamu. Syariah ini ibarat al-adwiyah, obat. Makanan tidak akan bisa menjamin kamu sehat tanpa ada al-adwiyah, tanpa ada obat-obatan. Contoh, inti makan, inti harus tahu bagaimana makanan ini bisa digabung dengan makanan ini akan menjadi netral intinya. Oh, kalau ini bisa bahaya, kecut, yang terlalu kecut itu bisa bahaya. Jangan inti asal makan, maka akan kena lambung inti nantinya. Oh, kecut ini harus dicampur dengan madu misalnya, atau dengan apa begitu, sehingga akan menjadi netral dan akan menjadi satu vitamin bagi badan ente. Akal ente juga begitu dengan syariah. Karena itu ketika manusia lebih mendahulukan akalnya daripada syariahnya, ini ibarat asal makan tanpa memikir obat, tanpa memikir kesehatan, dia akan menjadi sesat, jadi zindik dia akan menjadi sesat. Paham tuh? Tapi kalau hanya obat-obatan tanpa ada makanan, dia akan menjadi lemah. Syariah tanpa didukung dengan akal, dia akan menjadi lemah. Karena itu syariah dan akal ini kalau bisa bersatu kepada manusia akan menjadi satu hal yang sehat nantinya. Satu hal yang sehat.
Jangan sampai meninggalkan syariah. Jangan sampai meninggalkan syariah. Naam. Orang yang hanya sekedar mengandalkan akalnya tanpa Al-Quran misalnya, tanpa dengan hadis Nabi SAW, ini orang tertipu. Ini orang yang dungu sebenarnya. Ini orang yang dungu. Tapi kalau kita misalnya hanya sekedar itu aja tanpa ada akal, maka kita pun tidak akan bisa berkembang. Kita akan menjadi orang yang jumud. Kita akan menjadi orang yang tidak bisa berkreasi begitu. Tidak bisa berkreasi. Nah, inilah yang disebut ulumul aqliyah dan ulumus syar'iyyah harus bersatu jadi satu. Al-aql dan syariah jika menjadi satu, maka benar-benar kamu akan menjadi orang yang mendapatkan ilmu nafi' nantinya. Akan mendapatkan ilmu nafi' nantinya. Nah, ada beberapa orang yang dia menganggap tidak bisa dipadukan aql dengan syariah. Ini nggak bisa dipadukan, atau syariah itu tidak bisa masuk akal. Sebenarnya bukan masuk akal, bukan tidak masuk akal. Akal kamu belum sampai, itu akan lebih bagus kamu mengakui kekurangan. Ada seseorang buta, sok melihat, masuk rumah, kemudian di situ dia kena piring, kena cangkir, ketendang cangkir misalnya, hancur semuanya, berantakan. Dia marah, siapa ini yang punya rumah ini? Kok naruh piring ada di jalan sampai kita ketendang kita? Siapa ini yang menaruh bukan pada tempatnya? Dia tidak merasa bahwa dirinya buta. Dia menyalahkan yang punya rumah. Padahal piring cangkir itu bukan ada di jalan, ada di meja misalnya, di tempatnya. Cuma dia buta. Dia buta. Seharusnya dia menyatakan, ana ini buta, tolong dikasih tahu di mana tempatnya piring, di mana tempatnya cangkir. Tolong dituntun ana. Tolong dituntun ana. Begitulah seseorang yang dia tadi itu ketika belum sampai pada ilmunya, jangan menyatakan ini tidak ma'gul, ini tidak masuk akal, ini apa ini, inti buta masih. Kamu perlu syekh, kamu perlu penuntun untuk memberitahu ini tempatnya ini jalannya begini, ini harus tujuannya begini, kalau kamar mandi begini, kalau kiblat begini, kalau mau sholat begini, harus dikasih tahu. Ini namanya harus perlu syekh. Orang yang buta jangan sok ngelihat, apalagi menyalahkan seakan-akan dia sudah tahu jalan, kesasar jadinya. Dia harus mengikuti bimbingan, dia harus mau dituntun, dia harus mau dituntun sampai benar-benar kebutaan tadi itu akan hilang kegelapannya dengan nurul ilm, dengan cahaya. Karena itu dikatakan innama huwa nurun yagdifuhullah fi qalbil abad. Ilmu yang manfaat itu adalah nur, menjadi cahaya yang ditaruh ada di dalam hati manusia. Yang akan ditaruh ada di hati manusia. Lah kalau sudah begitu, maka dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak didapatkan ada di dalam kitab. Kenapa? Karena di situ sudah memancarkan ilmu nafi. Itu yang disebut al-ilmu laduni. Min ghairi iktisab. Kalau ilmu dengan belajar itu adalah bukan laduni. Ilmu laduni min ghairi iktisab. Min ghairi iktisab. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya sama dengan kertas yang putih. Kertas yang putih, yang bersih, yang bagus, dia akan menerima goresan tinta. Dan di situ akan terjadi huruf-huruf, dan di situ akan terjadi ilmu-ilmu. Begitulah hati kamu. Kalau hati kamu itu bersih, kuat, kemudian bersih, maka di situ akan golam Rabbani yang tidak yusbihul golam al-khalaq.
yang akan menggoreskan ilmu-ilmu yang ada di situ. Di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Dia akan mendapatkan goresan ilmu rabbani dalam hati, dalam hatinya. Yang penting itu sediakan kertas yang putih, hati yang bersih, maka di situ akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, didukung nanti dengan agel. Agel ini nanti yang akan mengembangkan nantinya itu semuanya, ya. Agel itu yang akan mengembangkan itu semuanya. Alhasil, karena itu dengan anggota badan isi hati kamu yang bagus, ilmu tadi itu, sehingga penuh hati kamu. Dengan kamu berzikir khalwah tengah malam, inti bangun, jangan tidur lelap, sediakan waktu 1 jam, inti zikir, inti khalwah, inti munajah, inti itu semuanya, rasakan itu kenikmatan dengan hati kamu, maka kamu akan mendapatkan kucuran dari dohir kamu, ilmu nafi dalam hati kamu. Dengan khalwah kamu dan zikir kamu juga akan menggali sumber-sumber ilmu dari Tuhan kamu, hatta dinyatakan akhbarani galbi an rabbi, ya, hatiku memberi kabar langsung ilmu daripada Tuhanku. Kalau melalui bisa mengetahui sumbernya dari mana, itu namanya wahyun, seperti malaikat, seperti para anbiya. Anbiya mendapatkan ilmu tadi itu melalui Jibril datang kepada dia. Itu kalau tidak diketahui dari mana ilmu itu darinya, tapi yang jelas masuk dalam hati, itu namanya ilham. Dan itu bagi aulia, itu bagi aulia. Ala kulli hal, kita walaupun belum sampai ada di sana, tapi nusaddiq bihadzal ilm. Kita percaya dengan ilmu ini semua, dengan semuanya. Jangan kaget kalau ada mereka memberikan tentang yang mustakbal dan itu tepat. Kenapa? Karena mereka mendapatkan ilmu daripada Allah. Wala yudru ala ghaibi ahadan illa man irtadha min rasul, dan itu terjadi, ya. Dan itu terjadi. Seperti Anas bin Malik pernah datang ke majelisnya Sayyidina Utsman bin Affan, di tengah jalan kelihatan perempuan cantik, mikir, ya Allah cantiknya itu perempuan, begitu. Sampai hadir majelisnya Sayyidina Utsman bin Affan, yadkhulu ahadukum fi hadzal majlis wa qad zana. Ada yang masuk majlis ini dia masih tetap berzina. Amma ta'lam anna zinal ain an-nadhar. Bukankah kamu harus mengetahui bahwa zina mata itu adalah melihat? Kalau dia tidak tobat, tak takzir sekarang. Akhirnya Anas bin Malik dia tobat begitu. Setelah itu tanya Anas bin Malik, Utsman, awahyun ba'da Rasulillah? Ada wahyu dah setelah Rasulullah ini? Kok ente tahu? Kata Utsman, huwa nurun yaktibuhu Allah fi qalbil mu'min. Itu bukan wahyu, tapi itu adalah nur yang Allah berikan ada di hatinya orang mukmin. Itu yang disebut ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah, yanzuru binurillah. Ya, pertamanya ada Kak, seperti jadi panjang nanti, tapi yang jelas faham, ini semuanya harus dimulai dengan safa'ul qalb. Safa'ul qalb itu akan terjadi dengan tasfiyatul qalb. Kalau sudah ada begitu, berarti galbak menjadi menjadi wadah yang akan siap untuk dipancari dengan ma'rifatullah, dengan al-ulumul dunya. Nas'alullah min ahli dzalikal ulum. Ya Allah. الزم باب ربك واترك كل دون وسله سلاما من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا
لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوض له أمورك وحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون الأول وكيف قول ذي الحماك يعترض على الله الذي خلقك وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون قض من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والقنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واهتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير
صلى الله عليه الرب القدير مريح صبا مالت في الغصون لا يكثر همك ما قدر يكون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومقداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك هذا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على أهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعين من تابعهم بأحسن من الله في الشهادة الأعظم الفقير المقدم جميع ساداتنا الأبي علي والغير مع أخواني وابن عمي محمد مولى الدبيلي محمد عبد الرحمن السقا وزبك السكران والشعبين قد بالملأ عبد الله رسول الأكبر وابن عمر المحضر علي بن الرحمن فخر وشوقي سالم علي بن الأنفاس ومار بين عبد الرحمن عطس بن شبه حداد ثم عبد الرحمن ثم إلى ربي علي بن الأكبر بن الشيخ الجيلاني بن محمد وجيد الإسلام يا حامد الغزالي أولياء الصالحين من حالة روحهم من مشرب الكرامة شديد التوحيد والقبول والشربين ثم رصاب الحظ مقام الحبيب جعفر بن شمسية السيد البر زكاة فوز ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا ووالدين عليكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين الله تعشر معكم وبركاتهم والسلام وأن الله يعلمنا ما جهلنا ويعالجنا العمل بما علمنا والإخلاص في عملنا تقبلها ويتقبل عملنا الصالحات وعندنا السيئات جميع الحاجات وسلم بنين والبنات بجسم محمد صلى الله عليه وسلم ويعافنا وفعنا رحمتنا يغفر الذنوب والشرعي وفرج الكروب وشرع القلوب وذل الحاج المطلوب المعبود وآتي كل منا سولا ممول على مرض الله ورسوله واهدنا هدي أولادنا واجعلنا وإياهم موفقين هدي المهتدين ولا الضالين والمضلين وعلى هدينا يكون الصالح من السلف والآباء ومن هو الصالح ولمن هو صاحب الوقت ومن زمن في ذي الساعة ونسبنا وإنهم بقصدك صدنا وطلبنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah Kota Pasuruan berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan. Saat ini masih sewa. Dan insya Allah segera kita beli dengan harga 7,5 miliar. Oleh karena itu kami menawarkan kepada kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, investasi sensasional. Kami cari 200.000 orang investor akhirat. Dengan hanya berdonasi tiap bulannya Rp10.000 saja, maka insya Allah dalam jangka waktu 4 bulan, dengan izin Allah akan terkumpul dana yang kami perlukan untuk pembelian lokasi klinik dan apotek Al-Ma'unah. Kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, mari kesempatan emas ini jangan dilewatkan dan jangan disia-siakan. Hanya Rp10.000 per bulan. 4 bulan Anda telah memiliki investasi akhirat berupa klinik dan apotek Al-Ma'unah yang pahalanya insya Allah terus mengalir sampai akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Bersatu kita mampu, kebersamaan insya Allah merubah yang berat menjadi ringan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فرج